Kita jangan cuma punya mindset yang penting selesai, tapi bagaimana perfect kan? Dan kalau bisa kita menggurui. Yeah. Om dari Palwi ini keren banget, dari Transmart ya? Trans Retail. Oh, Trans Retail ya, Trans Retail. Ini top leader HR di Trans Retail. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sukses journey-nya kayak apa nih. Nah, sepanjang karir itu ada nggak pengalaman yang mungkin mengalami satu kegagalan atau titik terendah dalam karir gitu? Iya, jadi kalau saya sih alhamdulillah kegagalan karir itu yang saya rasakan nggak pernah di downgrade segala macam tuh enggak ya. Tapi saya pernah itu adalah ketika seorang direktur level itu tiba-tiba marah gitu ya, marah yang di luar nggak pernah saya dapatkan. Tapi sekali lagi karena saya orangnya open, saya jadikan itu cambuk buat saya. Oke. Ya, bahwa saya nanti standarnya begini tuh. Iya. Dan itu menjadikan saya menjadi orang yang naik level lagi gitu. Iya. Bahwa membuat sesuatu itu harus standarnya ini. Iya. Berdasarkan standarnya beliau. Iya. Tapi dari situ akhirnya saya bisa menjadi orang yang dalam tanda petik perfect gitu. Jadi harus perfect dong membuat sesuatu itu nggak cuma output. Iya. Ya. Selama ini kan kita yang penting ini. Iya. Akhirnya banyak revisi gitu kan. Nah ini kan sebelum ke beliau kita ini apa lagi ini ya. Akhirnya banyak nanti kita berusaha kan menjadi outcome. Naiklah menjadi outcome, artinya sesuatu yang beliau tuh langsung dapat benefit dari data yang kita sajikan. Oh iya kamu bisa dapat aja nih gitu. Jadi nggak cuma sebagai doer, ya kan? Kita sebagai doer yang mengerjakan sesuatu saya perintah, tidak. Kita diminta beliau explore tanpa harus saya yang minta explore. Nah ini kan ini membuat kita berpikir kita sebelum kita mensajikan semua data. Dari situ saya belajar akhirnya sampai bisa mensajikan ke level CEO itu seperti apa kan begitu. Jadi justru kegagalan itu membuat Om Dari jauh lebih keren dari sebelumnya ya? Iya, karena saya merasa dibilang kamu itu ceroboh gitu kan. Dari situ kita belajar karena saya kan bukan anak accounting ya gitu yang datanya tuh ya kan beliau orang accounting karena backgroundnya accounting pasti data itu detail banget kan. Sedangkan bos saya sebelumnya itu yang penting hasil akhir. Ya turun ya ini diabaikan, kalau ini ternyata beda. Nah dari situ akhirnya saya membuat standar baru untuk beliau kan begitu. Saya belajar ternyata beda nih untuk beliau ini kita harus begini. Apalagi sampai sekarang saya masuk di perusahaan asing kan, sebelumnya kan perusahaan Perancis gitu, yang memang standarnya juga beda. Kalau orangnya yang Perancis tahu sendiri standarnya untuk presentasi ini luar biasa kan, nggak cuma bagus tapi juga apa yang mau sajikan itu betul-betul bisa dieksekusi kah, bisa diambil kesimpulan kah, gitu kan. Tanpa cuman ini apa sih ya kan. Nah akhirnya saya punya mindset tadi itu nggak cuma sekedar output ya kan yang memang ada benefitnya, bahkan kalau bisa itu menjadi impact kan buat perusahaan kan. Ternyata kamu bisa saving sekian ya. Data ini saya baru tahu. Nah itu kan ada impact buat perusahaan. Bahkan saya berusaha bagaimana memberikan legacy tadi kan, legacy berupa sistem kah yang memang berimpact kah gitu kan, itu legacy. Nah itulah ini yang membuat saya bisa mendapatkan 5 level. Sudut pandangnya jadi makin jadi lebar gitu. Betul. Iya gak cuma output. Nah teman-teman saya juga sama yang saya ajarkan. Kamu kirimkan data cuti ya, by ini, by level, by BU, by ini ya. Nyata di print database. Nih buatnya begini nih, kamu ajarin aja. Nah, semenjak itu kan kita ngajarkan ke orang juga bahwa kita jangan cuma sekedar output yang penting selesai. Jadi apa outcome-nya dari itu?
terus berimpact nggak, nanti kamu punya ide nggak. Nah, wajar kalau level-level bawah ya paling sampai outcome maksimalnya dia nggak akan berpikir bagaimana data saya atau saya membuat sebuah input baru buat perusahaan berimpact. Enggak, dia pasti sampai outcome aja udah bagus gitu. Dan syukur sampai sekarang tim saya pasti sampai outcome. Bagus banget, Excel-nya aja udah bagus. Itu bisa tinggal di capture, masukin presentasi. Nah, kalau tim lain saya minta beda. Pasti pivot table doang. Pivot table, gini dong. Pivot table memang bisa kita copy, nggak bisa. Tapi dia udah pivot table, buat lagi yang memang itu otomatis pivot table. Nah ini yang disebut dengan outcome. Betul. Nggak cuma data. Ya kan? Selesai gitu ya. Iya, data raw, outcome gitu. Selesai, bahkan saya sudah selesai. Bapak tadi tanya apa? Itu doang kan? Nah ini beda nih. Beda. Jadi ngasih lebih ya? Ya harus kita jangan cuma punya mindset yang penting selesai. Tapi bagaimana perfect kan? Dan kalau bisa kita menggurui. Wah. Ya, kan? Jadi gini bu, sebaiknya begini ya kan, beda kan? Wah ini kan lebih jago dari saya. Saya nggak nyangka dia ngasih data yang di luar ekspektasi saya. Itu outcome. Betul. Belum berimpact ya, belum. Ketika dia punya insight, ini ternyata bisa jadi reduce, bisa. Sekian. Wah ini baru mulai berimpact. Menarik nih, Om. Tadi dimarahin bos, tapi baliknya malah jadi lebih keren gitu ya. Nah ini coba kalau seandainya ada teman-teman yang sekarang lagi berjuang di karir ya, terus dia dimarahin bos kan seringkali justru ngedown gitu. Nah apa saran Om Derdi ketika kita itu dimarahin sama atasan, sarannya seperti apa? Ya kita mungkin introspeksi diri dulu. Pertama introspeksi. Kita harus lihat diri kita dulu ya, bahwa memang seseorang itu pasti tidak kebetulan. Intinya sesuatu tuh nggak ada yang kebetulan, ya kan? Pasti ketika ada sesuatu kita harus introspeksi diri kita bahwa oh iya benar, kita terima dulu bahwa kita yang ada yang kurang. Kita afirmasi kan, bahwa kita tuh ada yang kurang di diri kita. Saya harus belajar apa? Tanya dengan orang yang memang sukses di bidangnya. Kita harus cari figur memang. Siapa sih orang yang bisa kita ikutin? Kita tanya sama dia, jangan malu lah gitu ya, jangan malu. Dan jangan dipendam sendiri juga kan gitu. Kita harus eksplor diri kita dengan cara tadi itu feedback diri kita bahwa kita harus akuin bahwa kita harus ada kekurangan, ya kan? Kita manusia biasa. Kemudian yang itu kita harus belajar dengan orang. Dan jangan malu juga kalau kita harus bertanya dengan atasan juga langsung kan. Yang penting jangan tanya terus, jangan tanya mulu gitu kan. Nanya nggak apa-apa. Nanya ulang-ulang, maksudnya hal yang sama kan. Tapi kita nanyanya sesuatu yang sebaiknya gimana? Misalnya minta arahan gitu kan. Karena harus kita akui beda bos pasti beda kepribadian kan. Ada yang modelnya pengennya udah yang penting selesai. Ada yang proses tuh dilihat. Ya kita harus cepat berubah juga kan. Kita harus menjadi orang yang bisa mengikuti perubahan gitu kan secara internal di tempat kita juga. Intinya sih kita harus introspeksi diri kita. Introspeksi itu yang paling penting ya. Artinya melihatnya ke dalam kita ya. Pasti kan yang melihat kekurangan itu orang lain. Betul. Ya kita harus terima. Gitu ya. Presentasimu kacau. Jangan dong. Oh iya bu, apanya bu? Gitu, terima aja. Kalau kita pikirin. Kalau perlu kita ikut training, presentation skill, gitu. Nggak apa-apa, kan di situ. Kita tahunya itu justru dari orang lain, kan gitu. Kita udah merasa perfect aja. Mungkin atasan sebelum kita itu standarnya biasa. Kita begini toh, kan gitu. Cukup begitu, nerima kok beliau ngolah-ngolah sendiri, nggak masalah. Nah, gantilah bos yang baru dari perusahaan lain yang standarnya mungkin Citibank atau Toyota, tinggi nih standarnya. Tiba-tiba langsung stres. Nah di situ sebenarnya kita naik step secara langsung, ya kan? Kita naik tangga gitu untuk kompetensi kita, belajar langsung sama dia. Jadi kita diajak naik sebenarnya. Diajak naik sebenarnya kita. Yo lu naik dong, masa begitu doang. Selama ini kan begitu, bukan? Saya nggak mau lagi yang lama, saya mau yang baru. Jangan stres, benar deh kan? Jangan stres. Justru kita, asik nih, standar kita tinggi, naik lagi nih kan? Gitu. Jadi belajar lagi gitu. Itu penting banget tuh ya. Karena banyak orang berkarir
jadi turun gara-gara itu tuh, maksudnya dari terus semangatnya, terus Iya. merespon dengan yang kurang tepat. Nah, sepanjang perjalanan karir Om Dery nih, kalau bisa ini kunci suksesnya apa? Kunci terus bisa melangkah kan gak mudah itu ya. Bahkan pasti masuk ke zona nyaman yang yalah lanjut atau cukup nih gitu ya. Sampai sekarang apa yang dirasa menjadi kunci keberhasilan Om Dery? Kalau saya sih pertama kita harus tahu diri kita dulu ya. Apa namanya? Kekuatan kita di mana? Oke. Ya kan? Kelemahan kita di mana? Tapi kalau ada kekuatan, disitulah kita asah. Oke. Ya kan? Kekuatan kita di mana? Itu kita asah. Dari situlah kita bisa apa namanya? Ibaratnya pisau itu kan lebih cepat kita mengasah yang tajam dibanding yang tumpul. Oh. Ya kan? Kalau tumpul kamu asah bisa jadi tajam, tapi lambat. Karena dia bukan potensi kita sebenarnya gitu kan. Tapi kalau udah tajam, kita asah kan lebih cepat. Oke. Nah, itu artinya kelebihan kita, ya kan? Apa kelebihan kita? Kalau kita asah udah pasti lebih cepat tajamnya dibandingkan yang tumpul. Yang tumpul tuh tetap harus diasah, tapi jangan terlalu. Jangan terlalu apa namanya kata orang diasah terus. Kamu lupa dengan yang tajamnya, gitu kan? Artinya kita nggak bisa fokus ke sempurna, maksudnya gini. Saya Nggak mungkin ada orang sempurna kan? Betul. Nggak mungkin. Dengan kelemahan ini kita dibuat tinggi pun nggak mungkin sesempurna orang yang sudah punya bakat. Nggak bisa. Nggak bisa dia. Biasanya dia penulis bakat novel, terus kita mau nulis novel. Sampai kapan seperti dia? Nggak bisa. Karena kita penulis buku motivasi, udah cukup. Kita mau nulis novel akhirnya jadinya kita fokus ke situ aja ini malah terbengkalai, ya kan? Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita harus tahu dulu diri kita nih kekuatannya di mana kan begitu. Kemudian kita cari figur yang memang kita itu menurut kita itu dia memang orang yang sukses. Gitu. Kita ikutin dia, ya kan? Kita ikutin. Tapi jangan satu figur kalau saya. Saya biasanya nyari itu dari sisi spiritual tuh ada. Ini figurnya ini, karena nggak mungkin ada orang sempurna. Betul. Dia sisi spiritual, dia mungkin ustadznya bagus, dia hafal segala semuanya, bisa ikutin. Dari sisi intelektual ada juga kan, misalnya dia apa namanya dari sisi manajemen skill. Ini saya ikutin. Gitu. Dari situ kita belajar nih sama dia kan, belajar. Dari situlah kita bisa apa namanya terbuka gitu loh, terbuka dengan ternyata ilmu kita tuh masih dalam taraf biasa ya. Karena dunia ini kan coba kita dari dulu tahu nggak kita apa yang namanya VUCA? Nggak tahu VUCA itu apa, ya kan? Disruption, tiba-tiba ada disruption. Terus sekarang agile. Nah kalau orang yang terbuka pasti dia pengen tahu tuh kan, pasti agile. Dicari-cari, ikut sosialnya, sharingnya agile tuh apa, VUCA tuh apa. Oh iya ya ini. Nah, kebanyakan orang pun coba tanya, VUCA tau nggak? Padahal VUCA udah lewat 2 tahun yang lalu, ya kan? Bahkan 3 tahun yang lalu itu rame lah itu ya, turnamen training VUCA. Sekarang udah mulai ditinggalkan VUCA, disruption, agile sekarang. Is agile, agile organization, apapun lah agile. Mungkin nanti akan hilang lagi. Nah di situ kan kita harus belajar terbuka dengan medsos, ya kan. Jadi kalau saya bilang tadi itu kita harus tahu kekuatan kita, ya kan. Asah terus, kemudian cari figur yang memang itu adalah cocok dengan kelebihan kita tadi. Kemudian kita terus baca medsos yang positif, hal yang positif, ya kan. Kalau hal yang negatif yang gak jauh-jauh biasanya orangnya negatif juga sih. Coba aja perhatikan kan, kalau orang suka gosip pasti ya orang-orang yang suka gosip. Udah pasti kan. Iya kan. Seberapa penting tuh kita ikutin hal-hal yang positif itu menurut Om Dery? Penting karena kan ujung-ujungnya kalau kita bicara mindset kan alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini kan membuat kita akan mengimprint bahwa membuat sebuah keyakinan kita. Makanya kayak saya kalau di mobil macet bukan menjadi beban bagi saya justru mendengarkan kajian-kajian spiritual. Jadi pas macet tuh ya? Iya. Banyak ilmu saya di situ kan yang saya bisa dapatkan. Iya. Nah di situ saya justru saya merasa ada hikmahnya. Betul. Gitu kan? Untung macet. Ya untung macet saya bisa dengerin YouTube yang memang banyak kajian. Nanti ada jadwalnya lagi saya manajemen gitu kan, apa tentang manajemen misalnya 4DX
Di mobil itu ya? Ya di mobil 4DX gitu. Jadi oh ya 4DX ini. Jadi saya antara manajemen dengan spiritual saya selalu kombinasi biar nggak bosan ya. Biar nggak bosan. Selalu insya Allah begitu. Gitu. Saya menghafal Al-Quran pun juga gara-gara macet. Oh. Jadi kombinasi terus spiritual dengan manajemen kan gitu. Ini memang sukses kita tuh bergantung dari kita dulu sebenarnya awalnya kan. Iya. Kita mau kemana kita ini? Mau jadi artis ya silahkan, mau jadi dancer benar kalau ada K-pop terus medsosnya K-pop itu silahkan. Tapi kalau kita menjadi motivator, menjadi orang yang pengen sukses di dunia akhirat, ya carinya yang benar juga. Jangan K-pop. Ada yang suka K-pop nih. Bagus kalau mau jadi dancer ya. Oke, nah ini menarik juga nih. Om Daryl ini kan menulis buku ya. Gak sedikit gitu loh. Ini sekarang udah tiga ya? Tiga. Luar biasa gitu kan. Bukan 1, 2, tapi 3 dan on the way ke berikutnya. Gimana cara bagi waktunya dulu waktu mulai? Ya intinya sih saya punya target bahwa kita hidup itu harus meninggalkan sebuah legacy. Itu dulu. Ya. Dasarnya itu ya. Legacy dulu nih. Jadi kita tetapin sebuah goals. Tahapan pertama saya mau buku 1 ini adalah legacy. Gitu ya. Saya pengen dikenang gitu kan. Saya pengen beramal jariah bahwa memang ini akan menjadi amal saya gitu kan. Ketika saya nggak ada pun orang akan mengenal saya. Nah, intinya di situ dulu. Saya pengen goalsnya itu. Nah, kemudian dari situ timbullah motivasi yang tidak yang luar biasa ya, karena kita punya goals yang kuat ya. Sehingga mau jam 4 pun kita bangun nggak masalah. Gitu kan. Mau Sabtu Minggu kita spend time waktu kita untuk nulis, walaupun punya, tapi kita tetap berusaha. Itu kan karena punya goals tadi, termotivasi lah, ya kan. Intinya memang disitulah kenapa kita juga punya dalam perjalanan hidup kita punya sesuatu yang bisa kita share, kenapa tidak? Nah ini sebuah konsep, akhirnya menjadi konsep baru untuk manajemen, sama-sama 5 level gitu ya. Kalau muslim kan semua orang muslim kok ya, output namanya kan. Misalnya di persada, ya udah, sholat setelah itu, berarti output masih. Outcome-nya apa sih kan yang penting gitu. Oh saya itu beriman, berarti saya itu orang yang ngapain? Buat diri saya berubah. Mukmin itu udah bagus, berarti kamu outcome-nya diri kamu berubah karena kamu musik Islam, kamu bisa positif. Kemudian baru naik lagi kan dia menjadi orang yang muhsin, baik pada orang lain. Gak cuma dia, mulai implementasi sedekah gini kan, muhsin. Tapi jangan salah, banyak orang muhsin itu masih ngasih terus dilihat orang. Nah, level 4-nya adalah mukhlis, ikhlas, tanpa harus lihat orang pun kita ngasih. Gak perlu disebar-sebarin juga kita ikhlas, gitu kan. Mutakin level 5-nya orang bertakwa, artinya menjalankan 4 tadi sebenarnya. Konsisten 4 tadi dalam orang mutakin. Level tertinggi. Ini kalau biasa ngedesain training jadi begini. Jadi saya bilang tadi bahwa yang paling menjadi challenge saya itu adalah konsep baru, gitu. Konsep baru dari sebuah perjalanan tadi. Betul. Memadukan spiritual dan manajerial. Iya. Ini menarik nih. Om Daryl ini terakhir nih Om, ada biasa orang bilang gini nih, semua orang punya potensi untuk sukses, tapi pada akhirnya itu nggak semuanya meraih keberhasilan gitu. Pada akhirnya ya semuanya kan potensinya sama, tapi pada akhirnya nggak semuanya berhasil. Menurut Om Daryl gimana? Kalau saya bilang sih tadi itu kembali lagi ke definisi tadi kan. Kalau dia definisi sukses itu kan sebenarnya kita menetapkan sebuah tahapan satu. Kita dapat itu sukses. Tahapan kedua dapat lagi sukses. Contoh salah satu adalah saya pengen nikah. Nikah sukses. Kemudian naik dong, saya pengen punya anak. Dapat anak sukses gitu. Kalau belum itu ikhtiar. Berarti ini belum. Dan kita lain lagi. Lain. Apa nih dari sisi bukan nikah misalnya apa yang kita pengen? Oh saya pengen adopsi anak. Ternyata dapat. Jadi sukses kedua. Sukses 3. Jadi sukses itu tidak pernah berakhir sebenarnya. Jadi bukan berarti GM itulah sukses. Orang CEO pun belum tentu dia merasa dirinya sukses. Dia sukses dalam tahapan dia. Tapi dia punya lagi nih. Goals lagi saya ingin jadi entrepreneur kemudian kan.
Bisa jadi begitu kan, atau dia pengen jadi komisaris. Bisa jadi. Jadi kita tuh melihat sukses itu belum tentu sukses dari sisi yang kita lihat saja itu mungkin orang sukses, tapi belum tentu. Karena sukses sebenarnya kan bahagia. Sukses sebenarnya bahagia. Setiap apapun yang kita lakukan, kita raih, kita syukuri, kita bahagia, itu sukses. Ya kan? Anda jadi operator, Anda jadi admin, Anda diterima menjadi permanen, itu sukses. Yang harus Anda syukuri, bahagia. Tapi janganlah salah, masih ada lagi nih. Gitu kan? Masih ada lagi nih. Selama Anda hidup itu ada terus. Jadi journey nih ya. Journey terus. Makanya it's a journey, gitu kan? Sukses is a journey, sebenarnya gitu. Sukses adalah sebuah perjalanan, gitu. Tahapan demi tahapan yang kita lalui, yang kita raih. Gitu. Betul. Itu sebenarnya sukses yang sebenarnya. Dan kita happy, happy dalam hal. Wah, thank you banget nih, Om Darling. Jadi banyak belajar. Ya, terutama bagaimana tadi merespon hal yang di luar harapan supaya terus melangkah. Betul. Dimarahin, kita gagal malah justru jadi cambuk untuk lebih maju lagi, lebih keren lagi. Nah, itu amazing. Banyak orang harus dengerin dan bisa punya sesuatu yang baru dari sharing Om Darling tadi. Thank you. Semoga bisa bermanfaat. Yes, semoga bisa berhasil di level-level berikutnya yang saya juga harus meraih level selanjutnya. Oke, thank you Om. Sama-sama. Terima kasih.